Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Seneng banget rasanya bisa nemenin kamu hari ini. Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal bongkar satu topik esensial yang jujur aja sering banget kelupaan gara-gara kita terlalu sibuk sama rutinitas harian. Yaitu, gimana sih caranya mengenal diri sendiri dengan jauh lebih baik? Ini bukan cuma sekedar teori yang ngebosenin ya, tapi bener-bener langkah nyata buat bantu kamu nemuin kedamaian dan juga tujuan hidup. Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh, aku tanya, pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu tuh kayak disetir sama ekspektasi orang lain? Atau mungkin kalau sering ngerasa gampang banget terombang-ambing, pusing, dan kehilangan arah waktu lagi ngadepin tekanan sosial? Kalau jauh dan kamu iya, tenang aja, kamu sama sekali nggak sendirian kok. Perasaan kayak kehilangan arah ini sebenarnya sering banget jadi tanda kalau kita tuh lagi pelan-pelan putus koneksi sama diri kita yang sebenarnya. Dan persis di titik inilah, perjalanan buat nemuin jadi diri kita itu dimulai. Biar obrolan kita lebih terarah, ini nih 5 agenda yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, pentingnya mengenal diri sendiri. Kedua, temukan jati dirimu sebenarnya. Ketiga, gali potensi dan hasratmu. Keempat, tumbuh dengan pikiran terbuka. Dan yang kelima, bukti nyata mencintai diri. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pentingnya mengenal diri sendiri. Fondasi hidup yang bertujuan. Gini, mengenal diri itu bukan kayak tugas sekolah yang bisa kelar dikerjain dalam semalam. Ini tuh bener-bener proses panjang seumur hidup. Sumber materi kita juga nekenin banget kalau proses ini bakal penuh sama fase coba-coba atau trial and error. Tapi justru disitulah letak serunya. Waktu kamu udah mulai terbiasa ngejalanin proses ini, kamu bakal ngerasa jauh lebih pede. Hidupmu jadi lebih punya arah, dan kamu bakal ngerasa lebih sadar penuh atau mindful waktu ngejalanin aktivitas sehari-hari. Efeknya, kamu nggak bakal lagi gampang goyah cuma karena omongan orang. Lanjut ke bagian kedua ya, temukan jati dirimu sebenarnya, memetakan identitas aslimu. Kita tuh sadar nggak sadar sering banget kejebak dalam sebuah perbandingan. Di satu sisi ada pikiran soal siapa yang kamu inginkan, nah ini biasanya cuma fantasi ideal atau mimpi pengen jadi orang lain yang kadang kurang realistis. Di sisi lain ada realita tentang siapa kamu sebenarnya. Seringnya kita tuh dibikin stres sendiri karena capek ngejar ilusi yang tadi. Padahal ya, kekuatan sejati dan pemberdayaan diri itu justru baru muncul waktu kita mulai mikirin dan nerima sisi yang satunya. Yaitu, siapa sih sebenarnya diri kita yang sekarang ini? Terus mulainya dari mana dong? Salah satu cara paling gampang buat mulai adalah lewat tes kepribadian dan tes potensi. Ya aku tahu tes-tes kayak gini emang nggak ada yang sempurna 100%. Tapi mereka bisa banget dijadiin semacam kompas awal buat bantu kamu. Kalau kamu paham hasil analisisnya, kamu jadi bisa ngelihat area mana sih yang sebenarnya bener-bener kamu kuasain. Dari situ, kamu tinggal ngotimasiin langkahmu sesuai sama gaya dan kepribadian kamu yang emang unik itu. Masuk ke bagian ketiga. Gali potensi dan hasratmu. Memanfaatkan apa yang sudah kamu miliki. Nah, poin krusialnya tuh ada di sini. Fokus aja sama kelebihanmu. Kamu tahu nggak kalau kita cuma terus-terusan merhatiin kekurangan dan ngotot pengen ngubah hal itu, yang ada kita malah sering gagal dan gampang ngerasa tertekan. Tapi coba deh puter balik fokusnya. Kalau kamu fokus buat ngasah kelebihan dan kekuatan yang emang udah kamu punya, hasilnya bakal luar biasa banget. Kamu nggak cuma makin jago, tapi rasa bahagia dan percaya dirimu bakal naik tajam. Dan yang paling penting, level stres kamu bakal jauh berkurang. Jadi intinya tuh ada 4 hal. Fokus di area yang emang kamu kuasai, terus kembangin kelebihan itu. Tapi ingat, yang gak kalah penting, jangan lupa buat ngeluangin waktu buat ngelakuin aktivitas yang kamu suka sesekali. Jangan sampai passion atau hasratmu hilang, biarpun rutinitas harianmu sekarang mungkin beda 180 derajat dari passion itu. Nyediain waktu buat hal yang benar-benar kamu cintai, itu adalah cara belajar ngenalin diri secara alami dan pastinya sangat nyaman. Sekarang kita ke bagian keempat. Tumbuh dengan pikiran terbuka. Kompas evaluasi diri. Kadang-kadang kita tuh punya yang namanya blind spot atau titik buta. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat kekurangan kita sendiri sampai ada orang lain yang ngasih tahu. Nah, di momen kayak gini nih, kamu butuh banget belajar dengerin orang tanpa buru-buru motong omongannya. Emang sih, nerima kritikan atau masukan itu sering bikin hati nggak nyaman. Tapi ingat ya, kalau kamu emang beneran niat mau jadi lebih baik, jangan biarin ego atau emosi defensif nutupin jalanmu. Kejujuran sama diri sendiri itu penting banget loh buat ngevaluasi dan maksimalin potensi kamu. Kira-kira kenapa sih kita harus punya pikiran yang terbuka dan positif terus seumur hidup? Jawabannya simpel, karena pada dasarnya manusia itu nggak statis. Diri kamu bakal terus berubah seiring kamu nambah umur, nambah pengalaman, dan makin dewasa pola pikirnya. Dengan mindset yang terbuka atau open-minded, kamu nggak bakal gampang ngejudge orang dan kamu jadi lebih gampang memahami banyak sudut pandang.
Ujung-ujungnya ini bakal terus ngebuka wawasan baru soal diri kamu sendiri dan apa sih tujuan hidupmu sebenarnya? Sampai kita di bagian kelima, bukti nyata mencintai diri. Dari pemahaman internal ke perawatan diri eksternal. Penerimaan diri itu nggak cuma di kepala aja, tapi harus diwujudin pakai aksi nyata. Coba deh dengerin kutipan keren dari Leleta ini, dia adalah seorang kreator multimedia. Dia bilang gini, sebagai seorang kreator multimedia berkulit coklat, aku ingin membuat definisi kecantikan yang baru agar komunitas Melanin Pride juga tercakup. Wah, ini benar-benar bukti nyata dari pemberdayaan diri yang sejati kan? Dari situ kita bisa lihat kalau kepercayaan diri yang asli itu artinya kamu berani mendefinisikan ulang standar kecantikan. Kamu nggak usah pusingin apakah kamu fit in sama standar yang dibikin orang lain. Justru sebaliknya, mencintai diri sendiri itu artinya kamu ngerangkul keunikanmu dan berani tampil jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri apa adanya. Tentunya, buat ngedukung kamu berekspresi semaksimal mungkin, penting banget buat ngerasa nyaman secara fisik di segala kondisi. Nah, buat langkah praktis sehari-hari, kamu bisa banget ngandelin Dove Original Deodorant. Kenapa? Karena merawat tubuh itu sebenarnya adalah ekstensi langsung dari mencintai diri sendiri. Ini ngebantu mastiin kamu selalu siap dan pede buat ngadepin hari-harimu. Coba deh kita lihat lebih jauh manfaat nyata dari perawatan diri pakai produk ini. Ini tuh dirancang khusus buat ngerawat ketiak kamu supaya jadi lebih mulus, bahkan habis bercukur sekalipun. Ada kandungan seperempat moisturizing cream yang tugasnya nutrisi dan ngelembutin kulit. Nggak cuma itu, perlindungan 48 jam bebas keringat dan bau badan dengan wanginya yang lembut bakal ngasih kamu rasa aman. Jadi pikiran kamu bisa bebas fokus ke target-target besar yang mau kamu capai, bukan malah kepikiran soal rasa nggak nyaman di badan. Faktanya nih ya, berdasarkan riset, ada 93% wanita yang langsung milih Dove Deodorant setelah mereka cobain buat pertama kalinya. Angka sebesar ini bukan sekedar statistik biasa loh. Ini tuh testimoni kuat kalau mereka benar-benar milih sesuatu yang cerdas dan nyaman buat diri mereka sendiri. Memilih produk yang beneran bisa ngerawat kamu adalah salah satu bentuk terkecil tapi punya dampak yang super besar dalam hal mencintai diri sendiri. Gak kerasa ya, dari mulai memetakan identitas di dalam diri sampai mewujudkannya lewat perawatan fisik di luar, perjalanan kita di materi ini udah hampir selesai. Sebagai penutup nih, aku pengen ninggalin satu pertanyaan reflektif buat kamu renungin hari ini. Udahkah kamu ngelakuin satu hal aja hari ini yang nunjukin kalau kamu benar-benar mengenal dan mencintai dirimu sendiri? Entah itu sekedar ngevaluasi diri dengan jujur, ngeluangin waktu buat hobi favoritmu, atau sekedar jalanin rutinitas perawatan tubuh dengan penuh kesadaran. Ingat ya, perjalanan ini umurnya seumur hidup. Jadi teruslah bereksplorasi dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang berikutnya.